Setiap punya laki pasti dah ditinggal, cerai lagi. Untung lu gak dikasih aset lagi, 1 anak. Kalau enggak, nambah tuh beban hidup ya. Enak kalau bapaknya tanggung jawab. Hola netizen yang berbakti. Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Debola masih ramai menjadi perbincangan netizen yang terhormat. Nikita Mirzani dan Antonio Debola yang dikabarkan menikah secara siri 5 bulan yang lalu, dan Antonio Debola langsung dituding kabur dari rumah Nikita Mirzani membawa tas branded dan gelang milik Nikita Mirzani. Seperti yang sudah diberitakan, Antonio Debola lewat akun Instagramnya mengklaim bahwa dia tidak pernah melakukan pencurian lantaran sebelum tinggal di Indonesia dia adalah seorang yang berprofesi sebagai polisi. Di tengah perseteruan ini, mereka pun mengklaim sudah saling menceraikan. Segala kata serapah mereka lontarkan untuk menyerang satu sama lain di media sosial. Menikah siri memang sah secara agama, namun karena tidak adanya pengakuan secara legal di negara, hal ini bisa memunculkan kerugian finansial di kemudian hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silakan berkomentar ya. Muncul satu lagi nih, Nikita Mirzani. Memang ini sudah diduga di awal akan kejadiannya seperti ini. Menurut beta, pernikahan, hubungan itu adalah hal-hal yang personal ya, hal-hal yang private yang sonde perlu lagi diklarifikasi. Dan beta juga bingung dengan orang artis-artis, walaupun artis ya punya komunitas, punya pengikut dan segala macam. Tapi apakah dong nih bisa bedakan kok hal-hal yang private mana? Kenapa klarifikasinya harus lewat media dan apa pentingnya gitu loh? Orang sampai peduli juga paling itu hanya omongan saja, tapi sonde sebenarnya orang sonde terlalu peduli juga. Yang hancur kan lu hidup ya kan, dan endingnya lu yang rugi gitu. Sampai segala macam hal pakai omong. Maksudnya Anda menganggap apa pernikahan itu begitu? Coba urus anak, sudah hidup baik-baik. Kalau memang sudah cerai ya sudah cukup. Kau bilang bisa cerai karena gini-gini. Son perlu live, son perlu ini drama segala macam dengan menangis dan mengklarifikasi segala macam dengan segala macam urusan tete bengek yang son halal yang son penting. Endingnya bahwa kau tahu bahwa uang segala macam tuh kan son bisa menjamin seseorang bisa setia ya kan, dan juga popularitas. Kemudian si Tony bilang dia diperlakukan kasar dan segala macam ya, tergantung kayak orang sakit mau ke mana. Jadi endingnya beta paham sih itu orang-orang yang sudah menikah tuh selalu bilang kalau mau menikah tuh benar-benar harus selesai dengan lupu hidup, harus benar-benar kenal lupu hidup. Dan mungkin orang ini pikir dong sudah beberapa kali menikah dan dong pikir dong sudah ini ya, jadi menikah dengan gampang, kemudian bercerai juga dengan gampang. Padahal itu pasti akan bikin gila. Dia kan sudah nikah berapa kali. Kasian. Cuma kayak, kok gitu sekali ya. Oke, baiklah. Namanya bule ya, dia suka yang aneh-aneh gitu. Lu mau dengan Nikita Mirzani lah ini. Oke, good luck. Kalau aku jadi kamu, mikir dong, kenapa sih hidup gue kayak gini banget? Ya, setiap punya laki pasti dah ditinggal, cerai lagi. Untung lu gak dikasih aset lagi, 1 anak. Kalau enggak, nambah tuh beban hidup ya. Enak kalau bapaknya tanggung jawab. Nah, seharusnya mikir, kenapa ya? Itu kalau kata saya, karena kamu suka ngerusuin orang. Nah, itulah karmanya. Emang hidup lu tenang? Enggak kan? Ada aja masalah lo. Kalau enggak masalah sama orang, ini sekarang sama laki, atau jangan-jangan kamu sengaja punya masalah ini biar followers kamu naik lagi. Kamu kan pinter kalau bikin masalah. Setelah kemarin banyak yang unfollow kamu, bikin masalah, siapa tahu naik lagi followersnya. Ya biasalah, kan artis kan gitu. ya semoga aja emang ini bener ceritanya, gak dibikin-bikin, dan kamu bisa introspeksi diri. Oke? Aku tuh liatnya kisah cinta Nikita Mirzani ini tuh kayak deja vu gitu loh, kayak sinetron yang sudah bisa ditebak. Nggak tahu ini tuh karma dari Nikita Mirzani atau gimana. Soalnya Nikita Mirzani ini kan diketahui sudah 4 kali menikah kan. Dan yang nggak ribut itu cuman sama suami yang pertama, yaitu ayahnya Loli. Dan itu pun kita nggak tahu siapa identitas ayahnya Loli gitu, karena dirahasiakan sama Nikita Mirzani. Tapi untuk suami kedua, ketiga, dan yang terakhir ini keempat,
ceritanya itu selalu sama gitu loh. Awal-awal baik, romantis, pacaran, dikenalin, bla bla bla. Terus akhirnya ada pernikahannya siri gitu. Kalau untuk yang suami kedua sah kayaknya ya, sah negara. Lalu nggak lama setelah menikah pasti ada percecokan, perseteruan gitu. Dan ujung-ujungnya kalau menurut Nikita Mirzani ini minta cerai. Sebab yang sama gitu, kayak KDRT gitu. Bener kan, untuk suami yang kedua, ketiga, dan terakhir ini kan semua berdasarkan KDRT kasusnya. Aku nggak tahu ya, ini tuh emang Nikita Mirzaninya yang nggak bisa beradaptasi sama cowok, atau memang kayak nggak klop aja nih ketemunya sama cowok gitu. Kayak ada kesalahan atau selalu karma gitu loh guys. Soalnya tuh kayak nyemplung ke lubang yang sama terus gitu loh. Kayak nggak ada habisnya kalau masalah percintaan tuh gitu-gitu aja, stuck gitu loh. Nggak ada kayak peningkatan gimana sih biar bisa langgeng gitu, nggak ada. Tapi ya aku nggak tahu ya kehidupan aslinya Nikita Mirzani itu seperti apa. Mungkin ya ada hal-hal yang kita nggak ketahui gitu loh guys. Kalau situ yang minta bercerai, kenapa situ yang histeris? Kenapa situ yang mewek-mewek ya? Sampai live juga mewek-mewek. Yang setahu aku kebanyakan KDRT itu seorang laki-laki. Tapi ini lain daripada yang lain. KDRT-nya itu dilakukan oleh istrinya kepada suaminya. Sudah berapa suaminya di KDRT-in? Nah, yang terakhir ini dilempar setrikaan, ditampar, ditendang. Nah, setelah orang kabur, dibilang kabur, mak jadi maling. Gimana atuh ceritanya mbak ya? Kalau satu ceritanya si mantan bilang ke di KDRT mungkin kita belum percaya. Tapi ini sudah berapa mantan yang bilang situ selalu KDRT. Bertobat mbak ya, kita ini perempuan. Hai Niki, I said for you. Kok gue jadi sedih? Apa ya kita sebagai perempuan kalau ditinggal sama orang yang kita cinta mungkin sedih, apalagi itu suami kita ya, apalagi perginya diam-diam gitu. I said for you and mudah-mudahan kamu selalu kuat, tidak harus saling menjelekkan di sosial media. Apapun itu diterima dengan hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang damai. Mungkin dia belum jadi jodoh kamu. I hope kamu akan ketemu sama jodoh yang benar-benar bisa menerima kamu, kekurangan kamu, kekerasan kamu perempuan yang kuat, kamu perempuan yang tangguh. Tidak perlu menangis, tidak perlu menyesali. Kembali lagi, mungkin dia bukan jodoh yang terbaik. Selalu semangat dan aku turut sedih dengan kejadian ini karena mungkin rezeki banyak tapi percintaan kurang beruntung sama dengan aku. Tapi percaya one day you will find laki-laki yang benar-benar memahami dan mengerti kamu, apalagi seperti aku yang janda 19 tahun, saking traumanya nggak berani menikah, hanya pacaran dan akhirnya aku tetap semangat, berjuang untuk anak-anakmu, and akan indah pada waktunya, itu katanya, tapi kamu harus percaya. Oke?